Halo YouTube, selamat datang di channel Ari AWP. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai live streaming, yaitu mengenai jenis kamera apa yang teman-teman bisa pilih untuk digunakan sebagai pengganti webcam. Nah, apabila teman-teman sebelumnya melakukan live streaming menggunakan webcam lalu pengen upgrade kamera nih ceritanya, pengen hasil gambarnya lebih bagus. Nah, teman-teman akan dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama adalah menggunakan kamera camcorder, atau yang kedua adalah menggunakan kamera mirrorless ataupun DSLR. Nah, kira-kira teman-teman sebaiknya pilih yang mana nih? Karena mungkin bagi yang baru-baru terjun ke dunia perkameraan mungkin pasti bimbang ya, mau ngambil yang mana, apakah milih camcorder ataupun kamera mirrorless. Nah, di video ini saya akan menunjukkan apa saja perbedaannya di antara kedua kamera tersebut. Nah, apabila teman-teman lihat di sini saya sudah menyiapkan dua buah kamera. Nah, ini dia kameranya. Yang sebelah kiri merupakan kamera mirrorless dan yang sebelah kanan merupakan kamera camcorder. Yang kamera camcorder ini saya gunakan kamera Sony PXW-X70, sementara kalau kamera mirrorless saya menggunakan kamera Sony A7 Mark III. Nah, lalu kira-kira apa saja yang membedakan kedua kamera ini? Nah, hal yang paling sering saya temui di lapangan itu adalah ketika seseorang bertanya bagaimana mengenai zoomnya. Karena kan kalau kamera camcorder itu zoomnya cukup jauh ya, bisa sampai 12 kali zoom. Contohnya yang kamera Sony PXW-X70 ini dia bisa sampai 12 kali optical zoom ataupun 24 kali clear image zoom ataupun zoom digitalnya. Nah, sementara kalau kamera mirrorless itu tergantung dari lensa yang kita gunakan. Banyak yang bilang kalau kamera mirrorless zoomnya nggak bakal bisa sejauh kamera camcorder. Hal itu nggak sepenuhnya benar ya, karena itu tergantung dari lensa apa yang bakal kita gunakan di kamera mirrorless kita. Nah, contohnya di sini saya menggunakan kamera Sony dengan lensa 24-240 mm. Nah, itu artinya ada lebih kurang 10 kali optical zoom. Nah, masih kalah dong sama kamera camcorder yang bisa 12 kali. Nah, tunggu dulu. Apabila kita menggunakan kamera mirrorless yang full frame, kita bisa meningkatkan zoomnya sampai 15 kali zoom tanpa digital zoom ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Jadi di sini kalau kita lihat dari segi zoom itu kamera mirrorless nggak kalah dari kamera camcorder, malah bisa lebih ya. Dengan menggunakan lensa 24-240 ini saya bisa menambahkan 10 kali optical zoom, bahkan sampai 15 kali optical zoom dengan menggunakan teknik tertentu. Sementara kalau kamera camcorder itu hanya terbatas di 12 kali optical zoom. Di sini saya tidak akan membahas mengenai digital zoom karena itu jarang saya gunakan ya, karena hasilnya nggak terlalu bagus. Kualitas gambarnya kurang bagus buat dilihat. Jadi saya hampir nggak pernah menggunakan digital zoom. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai lensa kamera, mari kita lihat spesifikasi dari kamera Sony PXW-X70 ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau lensanya dia menggunakan focal length dari 9,3 sampai 116 mm. Itu ekuivalen dengan lensa 29 mm sampai 348 mm di lensa full frame atau di lensa 35 mm. Nah, apabila teman-teman bingung dengan angka-angka ini, nah di sini saya akan jelaskan mengenai sensor yang digunakan pada kamera-kamera tersebut. Kamera Sony PXW-X70 itu dia menggunakan sensor berukuran 1 inch. Nah, apabila kita lihat di sini 1 inch itu ukuran lensanya lebih kurang segini ya. Nah, sementara kalau kamera mirrorless A73 itu dia menggunakan sensor full frame. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ukuran sensornya yang berwarna biru ini dibandingkan dengan sensor kamera X70 itu yang berwarna ungu ini. Nah, perbedaan ukuran sensor inilah yang membedakan perbedaan ukuran lensanya juga. Nah, jadi pada kamera X70 itu kita gunakan lensa 29 sampai 348 ya. Kita catat dulu, lensa 29 sampai 348 mm. Sementara kalau lensa yang full frame tadi kita gunakan lensa 24 sampai 240 mm dan bisa kita extend jadi 15 kali zoom, itu artinya bisa sampai 360 mm.
Jadi lebih kurang hampir sama ya. Bahkan yang mirrorless bisa lebih lebar di 24 mm dan bisa lebih jauh di 360 mm. Jadi untuk kemampuan zoomnya kamera mirrorless nggak kalah ya dari kamera camcorder. Nah, untuk membuktikan seberapa jauh zoomnya, mari langsung saja kita tes zoom dari kedua kamera ini. Nah, gambar yang teman-teman lihat sekarang itu merupakan kamera mirrorless. Kita akan tes zoom. Kita akan zoom sampai ke botol yang berwarna oranye tersebut. Kita tes zoom. Nah, ini maksimal dari zoom kamera mirrorless sampai 10 kali zoom ya. Nah, kita akan tukar kamera sekarang. Nah, ini kamera camcorder, kita akan tes zoom. Nah, ini sampai 12 kali zoom. Ini kamera mirrorless. Ini kamera camcorder. Kalau teman-teman lihat sepintas masih lebih dekat yang kamera camcorder ya. Itu karena yang kamera mirrorless baru kita bikin sampai 10 kali zoom. Nah, untuk kamera mirrorless kita masih bisa extend sampai 1,5 kalinya lagi menjadi 360. Caranya adalah kita bisa menggunakan fitur crop mode pada kamera mirrorless ini. Nah, di sini saya sudah set di tombol custom 3 ini untuk fitur crop mode-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, itu fitur crop mode-nya sudah aktif. Fitur crop mode itu adalah fitur di mana kameranya hanya menggunakan ukuran sensornya hanya sensor berukuran APS-C. Kalau teman-teman belum tahu apa itu ukuran APS-C, itu teman-teman bisa lihat di sini. Sensor APS-C ini berukuran 1,5 kali crop dari kamera full frame. Dan ukuran sensor ini masih lebih besar daripada sensor dari kamera camcorder tadi ya. Kalau 1 inch itu sebesar ini. Untuk mode APS-C itu ukuran sensornya masih sebesar ini. Jadi artinya dari gambar yang full frame tadi yang berwarna biru itu di crop lagi menjadi 1,5 kali ini, sehingga kesannya lebih di zoom, padahal sebenarnya hanya di crop. Bukan diperbesar secara digital ya, malah gambarnya dipotong menjadi berukuran APS-C ini. Nah, kalau kita lihat, nah ini hasil gambar kedua kamera setelah di zoom tadi ya. Yang gambar sebelah kanan itu merupakan dari kamera mirrorless dan yang sebelah kiri merupakan kamera camcorder. Nah, di sini teman-teman sekarang bisa lihat ya, kalau kamera mirrorless itu lebih dekat zoomnya daripada kamera camcorder. Jangan di-start. Nah, lanjut masih mengenai zoom. Untuk kamera camcorder, memang kamera camcorder memiliki satu kelebihan di bagian zoomnya, yaitu dia menggunakan lensa yang menggunakan power zoom alias zoomnya secara elektronik. Kalau kamera mirrorless, untuk lensa yang saya gunakan ini dia masih menggunakan zoom secara mekanik atau manual ya, harus diputar pakai tangan. Nah, itu untuk beberapa situasi ketika kita pengen zoom secara perlahan itu nggak bisa menggunakan kamera mirrorless. Kecuali kalau teman-teman mengganti lensanya yang ada zoom elektroniknya atau power zoom istilahnya kalau di kamera Sony. Itu ada di lensa 18-200. Cuman itu hanya untuk kamera mirrorless yang memiliki sensor APS-C, bukan di full frame. Kalau kita pasang di full frame, dia bakal menjadi lensa 18-200. Nah, kalau kita pasang lensa ini di kamera full frame, dia akan menjadi lensa
lensa 27 sampai 300. Jadi itu lebih kurang hampir sama dengan kamera camcorder ya. Hanya saja dia sedikit lebih lebar di 27 mm, sementara kalau di kamera camcorder itu di 29 mm. Namun untuk jarak jauhnya masih lebih jauh camcorder di 348 mm ataupun kalau di kamera mirrorless itu hanya sampai di 300, dan kita nggak bisa lagi menggunakan fitur crop mode di mirrorless karena dia sudah aktif dari sejak kita memasang lensanya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen menggunakan lensa yang ada zoom elektroniknya pada mirrorless, hanya ada satu pilihan lensa, yaitu lensa 18-200. Untuk Sony ya, saya nggak bahas Canon ataupun kamera lainnya karena saya nggak terlalu memahami. Saya kebanyakan hanya menggunakan kamera Sony, baik itu kamera camcorder ataupun di kamera mirrorless. Nah, lanjut untuk hal kedua yang bakal kita bahas itu adalah mengenai kemampuan pencahayaannya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya kamera pasti perlu cahaya supaya gambarnya itu bagus. Nah, sekarang bagaimana perbedaan antara kamera camcorder dengan kamera mirrorless untuk dari segi pencahayaannya? Nah, dari segi pencahayaannya itu yang kamera sangat bergantung pada ukuran sensornya. Nah, kita balik lagi di gambar sensor tadi. Nah, kalau kamera camcorder dia hanya memiliki ukuran sensor segini dibandingkan yang mirrorless mirrorless sebesar ini. Artinya kamera mirrorless itu bakal menangkap cahaya jauh lebih banyak daripada kamera camcorder yang hanya segini. Jadi untuk kamera mirrorless sudah bisa dipastikan dia bisa menghandle gambar yang lebih baik dengan cahaya yang lebih sedikit. Di sini kita akan buktikan dengan cara kita akan matikan lampu di ruangan ini dan kita lihat seperti apa gambarnya. Nah, di sini kondisinya sudah cukup gelap ya. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan itu merupakan kamera mirrorless, sementara gambar yang kiri itu kamera camcorder. Nah, kalau teman-teman kurang jelas melihatnya, kita akan coba zoom lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaan kualitas gambarnya untuk di kemampuan low light-nya atau di mana pencahayaannya kurang bagus. Kalau kamera camcorders di sini jelas terlihat noise gambarnya sangat jelas. Kalau kita bandingkan dengan kamera mirrorless itu gambarnya jauh lebih bersih, walaupun tetap ada noise ya, tapi masih lebih sedikit dibandingkan dengan kamera camcorder. Nah, untuk kebalikannya justru di pencahayaan yang banyak atau ruangan yang cukup terang ataupun di outdoor di mana cahaya matahari cukup banyak, kamera camcorder justru memiliki kelebihan di mana dia memiliki yang namanya ND filter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di kamera camcorder ini memiliki yang namanya ND filter. Nah, ND filter ini berfungsi buat mengurangi cahaya yang masuk ke dalam kamera. Jadi misalkan kalau di luar itu terlalu terang, kita bisa mengaktifkan ND filternya buat mengurangi cahaya yang masuk. Nah, dia menjadi lebih gelap. Ini karena kebetulan kameranya di set auto ya, jadi dia akan otomatis menyesuaikan pencahayaan gambarnya. Kita gelapkan lagi. Nah, dia menjadi lebih gelap. Kalau kita matikan lagi, nah dia terlalu terang dan dia akan menyesuaikannya. Berbeda dengan kamera mirrorless, itu dia nggak punya ND filter secara internal ya, hanya bisa dipasangkan di depan lensa dan itu mungkin akan menjadi sedikit lebih repot. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin bisa mengambil kesimpulan ya, kalau buat di outdoor mungkin lebih cocok kamera camcorder. Tapi kalau buat di indoor, apalagi di ruangan yang cahayanya kurang terang, mungkin lebih cocok pakai kamera mirrorless. Nah, lanjut. Hal berikutnya yang perlu kita bahas adalah mengenai kestabilan gambarnya atau image stabilizer-nya. Untuk kamera camcorder di sini dia memiliki keuntungan karena sensor yang kecil, jadi dia lebih bisa menstabilkan gambarnya dengan lebih baik. Sementara kalau kamera mirrorless karena sensornya besar, jadi kestabilannya tidak sebagus kamera camcorder.
Apalagi dengan bodinya yang kecil, kamera mirrorless, jadi mungkin ruang gerak buat stabilizernya nggak terlalu luas sehingga kestabilannya kurang bagus. Sementara di camcorder yang bodinya besar dengan sensor yang kecil, jadi banyak ruang gerak buat menstabilkan sensornya. Jadi untuk kestabilan gambar, apalagi kalau kita mobile ya, kita banyak bergerak, itu memang jauh lebih bagus pakai camcorder. Namun untuk mengenai kestabilan untuk di kamera mirrorless bisa kita atasi dengan menggunakan gimbal. Nah, yang sering saya gunakan itu adalah setup seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan kamera Sony A6400 dengan sensor APS-C, lalu dengan gimbal DJI Ronin SC dengan menggunakan lensa zoom. Nah, lensa ini lensa power zoom atau zoomnya secara elektronik, hanya saja jarak zoomnya nggak terlalu jauh ya. Di sini lensanya 18 sampai 105 mm alias lebih kurang 27 mm sampai 160 mm. Jadi untuk zoomnya nggak terlalu jauh ya. Cuman kenapa saya pilih lensa ini, karena dia ngezoom lensanya itu di dalam bodi lensa, jadi dia nggak tambah panjang. Berbeda dengan kebanyakan lensa mirrorless lainnya, itu kalau kita ngezoom itu pasti zoom bodinya tambah panjang. Contohnya di kamera, nah contohnya di kamera yang contohnya di lensa yang satu ini, kalau apabila kita zoom, nah dia tambah panjang. Untuk di gimbal hal itu tidak menguntungkan karena bakal merubah titik keseimbangan dari gimbalnya. Nah, memang untuk setup seperti ini rada repot ya, karena kita perlu menyiapkan gimbalnya dulu, menyeimbangkan kameranya dulu, dan itu jadi kita membutuhkan waktu yang lebih banyak buat menyiapkan kamera ini ketimbang kita menggunakan kamera camcorder. Tinggal nyala, langsung on, dan langsung bisa merekam. Sementara kalau ini banyak setup yang perlu kita persiapkan. Nah, lalu untuk mengenai baterai atau sumber daya listriknya, kedua kamera ini bisa menggunakan adaptor. Jadi rasanya teman-teman nggak perlu khawatir bakal kehabisan baterai ya. Nah, untuk kamera camcorder kita bisa langsung menggunakan adaptor bawaannya yang langsung dicolokkan ke listrik. Sementara kalau kamera mirrorless kita harus sedikit mensiasati. Di sini saya menggunakan baterai dummy yang langsung terhubung ke charger. Di sini saya menggunakan cas HP, jadi kameranya bisa nyala terus. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi si kamera nyala terus? Karena mungkin teman-teman banyak mendengar kalau kamera mirrorless itu nggak tahan nyala lama. Nah, sebenarnya kamera mirrorless itu nggak masalah ya nyala terus-terusan kalau dia tidak dalam posisi merekam. Kalau dalam posisi standby nyala berjam-jam pun kamera mirrorless nggak bakal mengalami overheat. Masalah overheat ini nggak bakal ditemui pada kamera camcorder ya. Kamera camcorder walaupun dia ngerekam terus-terusan berjam-jam, dia nggak bakal mengalami overheat. Sementara kalau kamera mirrorless memang kalau kita merekam dia pasti bakal overheat. Tapi kalau kita tidak merekam, kamera mirrorless nggak bakal mengalami overheat. Jadi itu tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Apalagi kalau buat live streaming kita nggak bakal ngerekam di kamera kan, kita bakal langsung colok ke komputer seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, kedua kamera ini langsung terhubung menggunakan kabel ke PC. Nah, di sini termasuk kamera yang saya gunakan ini ya, yang mobile ini. Jadi kamera ini langsung ke PC, langsung masuk ke software streaming teman-teman. Kalau di sini saya biasa menggunakan aplikasi Vmix. Kalau yang free itu ada OBS. Kalau Vmix ini berbayar. Nah, jadi ini kamera 1, kamera 2, dan kamera 3. Nah, jadi kalau buat live streaming harusnya masalah overheat nggak bakal jadi masalah ya buat teman-teman. Nah, lanjut masih mengenai kabel-kabelan. Kalau kamera camcorder dia memiliki keuntungan di mana dia menggunakan port HDMI yang ukuran standar atau HDMI Type A.
Kalau bagi saya pribadi memang rasanya lebih aman aja menggunakan kabel yang besar, contohnya yang kabel yang ini. Sementara kalau kamera mirrorless rata-rata dia masih menggunakan kabel micro HDMI seperti yang satu ini. Nah, dia menggunakan jack yang kecil. Nah, di sini saya menggunakan kabel ini ya, dari micro HDMI itu HDMI Type A. Rasanya memang ringkih sekali menggunakan jack HDMI yang sekecil ini. Nah, bagi saya camcorder memiliki salah satu kelebihan tersebut. Walaupun sebenarnya kamera mirrorless sudah ada yang menggunakan full size HDMI, contohnya itu yang kamera Sony yang terbaru yang Sony A7S Mark III itu sudah menggunakan full size HDMI, hanya saja harganya nggak masuk akal bagi saya. Itu harganya 50 juta, terlalu mahal sih kalau bagi saya ya. Nggak tahu bagi teman-teman yang lain, mungkin bidangnya fotografi kalau beli kamera yang harga segitu nggak ada masalah. 50 juta itu bisa dapat Sony A7 III ini 2 biji. Dan memang untuk lubang port-portnya itu posisinya sempit-sempit semua ya. Untuk nyolok-nyoloknya rada ribet dan rada kurang enak lah buat nyolok-nyolok, terlalu kecil semuanya. USB portnya kecil, HDMI portnya kecil, dan input mic-nya pun kecil. Nah, di sini kita akan bahas mengenai input audio. Untuk kamera camcorder dia memiliki kelebihan ada input XLR. Contohnya di kamera camcorder X70 ini dia memiliki input XLR stereo. Nah, dan memiliki phantom power. Jadi teman-teman bisa menggunakan mic condenser langsung dicolokkan ke kamera Sony ini. Di sini teman-teman bisa lihat pengaturan audionya ya. Nah, lengkap ya untuk channel 1, channel 2. Ada phantom powernya juga yang plus 48 volt itu, dan bisa pilih mono ataupun stereo. Nah, sementara kalau di kamera mirrorless kita hanya memiliki input audio menggunakan jack 3,5 mm. Nah, untuk contoh lubang portnya teman-teman bisa lihat di kamera yang ini. Nah, input audionya hanya jack 3,5 mm yang warna merah itu ya. Dan ada pengaturan audio di bodi kameranya, jadi kita harus masuk ke menu buat ngatur-ngatur audionya, rada repot. Kalau di kamera camcorder itu pengaturannya ada di bodi kameranya. Kalau menurut saya itu sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya, karena saya lebih sering menggunakan mic yang menggunakan kabel 3,5 mm daripada yang menggunakan kabel XLR, karena itu jacknya gede-gede seperti yang ini. Nah, yang begini saya lebih sering menggunakan mic yang menggunakan kabel-kabel ini ya, yang kabel 3,5 mm ini, karena lebih praktis saja. Di sini saya menggunakan mic Rode Wireless Go. Nah, yang ini sama yang saya gunakan sekarang juga, yang ini. Jadi tinggal colok jack kecilnya ke sini, lalu colok ke kamera, selesai. Nah, lanjut, hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah mengenai background blurnya atau bokehnya. Nah, sudah bisa dipastikan kalau kamera mirrorless itu pasti memiliki background blur yang lebih kentara daripada kamera camcorder. Di sini bisa kita buktikan, gambar ini kita zoom. Nah, gambar yang sebelah kiri itu kamera mirrorless, dan gambar yang sebelah kanan itu kamera camcorder. Di sini kameranya lagi fokus ke saya ya. Nah ini kita crop lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau jam di belakang ini dia lebih
blur daripada jam yang di kanan. Jadi buat teman-teman yang pengen ngedapetin background blur yang lebih blur lebih cocok menggunakan kamera mirrorless. Nah, lalu selanjutnya yang mungkin faktor yang cukup penting yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah mengenai harga. Nah, untuk harga sebenarnya pilihannya sangat beragam ya, baik itu di camcorder ataupun di kamera mirrorless. Untuk kamera camcorder yang saya tahu, untuk kamera Sony itu mulai dari kamera Sony MC1500, MC2500, Sony NX100 sampai yang kamera ini Sony X70 itu harganya beragam. Yang paling murah itu yang sekarang yang ada di pasaran itu Sony MC2500 itu sekitar 10 juta. Untuk kamera NX100 yang di atas MC2500 itu harganya sekitar 15 juta. Lalu untuk yang X70 ini sebenarnya ini udah discontinue ya, tapi waktu itu saya beli harganya sekitar 20 juta. Ataupun mungkin yang di bawahnya lagi buat teman-teman yang baru-baru mulai mungkin bisa memilih handycam yang mulai harga dari mungkin ada yang 5 jutaan kali ya. Kalau handycam saya nggak terlalu hafal sih, cuman saya nggak tahu apakah ada port HDMI atau segala macamnya, saya kurang tahu. Tapi kalau yang kamera-kamera yang saya sebutkan tadi itu sudah ada port HDMI nya semua. Untuk kemampuan gambar nggak terlalu jauh beda, terutama dari segi low light itu hampir-hampir sama ya. Kalau udah kamera ruangan gelap aja gambarnya udah pasti noise. Tapi kalau buat di outdoor itu mungkin gambarnya nggak terlalu jauh beda di antara ketiga kamera tersebut. Nah, lalu untuk di kamera mirrorless. Nah, lalu untuk kamera mirrorless itu pilihannya mulai dari Sony A5100. Itu kamera mirrorless APS-C. Harganya kalau nggak salah sekitar 6 jutaan menggunakan lensa kit. Lalu di atasnya ada Sony A6400 sekitar 12 jutaan, masih APS-C. Sampai yang paling tinggi itu ada di A6600 itu sekitar 20 jutaan. Namun lensa-lensa bawaannya belum ada yang memiliki kemampuan yang menyamai camcorder. Teman-teman harus beli lensa lagi supaya bisa memiliki kemampuan zoom yang lebih kurang sama dengan camcorder. Contohnya yang saya gunakan ini lensa 24 sampai 240 itu harganya sekitar 8 jutaan. 8 apa 10 gitu, saya lupa, udah lama beli soalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli kamera Sony A5100 di harga 6 jutaan tambah lensa 8 jutaan itu habis sekitar 14 sampai 15 jutaan. Itu di spek kamera yang paling bawah A5100. Atau kalau teman-teman pengen yang kamera seperti yang saya gunakan ini yang A73 itu untuk body kameranya saja itu sekitar 25 juta ditambah lensa 24-240 itu sekitar 8 atau 9 jutaan, itu jadinya sekitar 34 jutaan harganya. Jadi jatuhnya cukup mahal ya. Walaupun mungkin dari sisi kepraktisan itu nggak sebaik camcorder, tapi dari segi kualitas gambar menurut saya jauh lebih bagus di kamera mirrorless. Nah, jadi setelah kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kedua kamera ini, mungkin teman-teman udah bisa mulai memperkirakan ya kamera mana yang lebih dibutuhkan. Kalau menurut saya, kalau teman-teman lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan dan kameranya hanya berdiri di atas tripod saja seperti ini, mungkin lebih cocok pakai mirrorless. Tapi kalau teman-teman lebih banyak mobile, lebih banyak di luar ruangan dan banyak kameranya pindah-pindah yang memerlukan setup yang cepat, mungkin lebih cocok pakai camcorder. Namun hal itu balik lagi ke keputusan teman-teman, milih yang mana, milih kamera camcorder atau kamera mirrorless. Nah, oke guys, jadi lebih kurang demikian dulu ya pembahasan kita kali ini. Kalau masih ada beberapa hal yang nggak sempat terbahas di video ini, mungkin teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar di bawah mengenai hal-hal yang pengen ditanyakan atau yang pengen didiskusikan. Nanti akan saya usahakan buat membalas pertanyaannya. Demikian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa diklik like-nya dan share ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih sudah menonton.